mendambakan kebaikan demi kebaikan. Saudaraku, setiap manusia tentu mendambakan menjadi orang yang baik. Karena sejatinya kehidupan akan membaik ketika manusia pun juga memulai kebaikan dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Kebaikan yang selalu mereka dambakan bukanlah tak berarti, melainkan kebaikan itulah yang akan membantu mereka meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha baik, maka Allah juga mencintai hamba yang baik. Dalam kitab Nasyaihul Ibad, karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah atas kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan, terdapat 3 kriteria seorang hamba yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang yang baik. Syekh Nawawi berkata, pertama, ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki seorang hamba untuk menjadi orang baik, maka Allah Azza wa Jalla menguatkan agamanya. Agama seorang hamba tersebut dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dikuatkanlah keimanannya, sehingga hamba tersebut tetap teguh menapaki jalan kebaikan, meskipun godaan malang melintang. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki menjadi baik maka dikuatkanlah ia dalam perkara agama. Kedua, dizuhudkanlah hamba tersebut di dalam perkara dunia. Hamba yang baik adalah hamba yang tidak tergiur sedikit pun akan gemerlap pesona dunia. Ia berpikir bahwa dunia hanyalah tempat singgah semata, hanya perkara yang fana. Hamba yang baik hanya mengingat satu perkara, yaitu janji Allah Azza wa Jalla akan kehidupan akhirat yang kekal adanya. Ia ingat betul akan peringatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang perkara dunia, bahwa cinta dunia adalah pokok dari segala keburukan. Ketiga, diperlihatkanlah aib-aib dalam dirinya sendiri. Hamba yang baik tidak sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna, mencari-cari aib sesamanya, membicarakan keburukan orang lain, terlebih merasa dirinya lebih baik dan memandang orang lain terlalu buruk. Sungguh, hal tersebut jauh dari diri seorang hamba yang baik. Hamba yang baik adalah hamba yang tidak pernah membicarakan keburukan orang lain. Ia oleh Allah Azza wa Jalla disibukkan dengan aib-aib pribadinya. Ia disibukkan dengan berintrospeksi diri. Garis bawah muhasabatun nafsi. Garis bawah mencari-cari kekurangan diri sendiri untuk kemudian ia perbaiki agar kelak ia benar-benar menjadi hamba yang baik. Hal ini senada dengan perkataan ulama ahli hikmah. Beruntunglah bagi orang yang disibukkan dengan aib pribadinya daripada aib-aib manusia. Terlepas dari itu semua, Ba'dul Hukama, sebagian ulama ahli hikmah juga menerangkan bahwa sesungguhnya manusia sudah bisa meraba-raba nasibnya apakah ia ditakdirkan menjadi orang baik atau sebaliknya, yaitu dengan melihat aktivitas sehari-harinya. Apakah ia dimudahkan dalam kebaikan ataukah tidak? Jika iya, maka ia benar-benar ditakdirkan menjadi orang baik. Karena mereka ulama ahli hikmah berkata, tiap-tiap manusia itu dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Jadi, ketika seorang hamba selalu diliputi dengan kebaikan demi kebaikan, maka beruntunglah manusia itu. Ia ditakdirkan menjadi orang baik. Saudaraku, adapun 3 hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla adalah: pertama, suka membicarakan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah dari banyak berprasangka." Quran Surah Al-Hujurat 12. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah berprasangka, karena berprasangka adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan,
Islam melarang seseorang memberitakan setiap apa yang dia dengar dan setiap apa yang dia lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, cukuplah seseorang dianggap dusta dengan dia membicarakan setiap apa yang dia dengar. Hari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terlebih lagi kalau sampai berdusta. Padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman, jauhilah perkataan dusta. Quran Surah Al-Hajj 30. Di dalam sebuah hadits, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah dusta, karena berdusta akan mengantarkan kepada keburukan, sedangkan keburukan akan mengantarkan ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta dan menekuninya, niscaya akan ditulis di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hal kedua yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla adalah banyak meminta-minta apa yang dimiliki oleh orang lain serta senang mengajukan kebutuhannya kepada orang lain. Tidaklah sepantasnya seorang muslim yang sehat menghinakan dirinya dengan cara meminta-minta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidaklah perbuatan meminta-minta ditekuni oleh seseorang kecuali dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Pada hadits lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perbuatan meminta-minta adalah penggaruk yang mengoyak wajah seseorang. Kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau dalam urusan yang mengharuskannya meminta. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Hal ketiga yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla adalah perbuatan menyia-nyiakan harta. Sebab, harta adalah karunia dan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla yang wajib disyukuri. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, syukurilah kenikmatan Allah atas kalian jika kalian hanya beribadah kepadanya. Quran Surat An-Nahl 114. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam berzikir, bersyukur, dan beribadah kepadamu dengan baik. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa mendambakan kebaikan demi kebaikan untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.